Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Teo Jaksono, NIM D04200035. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, semester 2 kelas A. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang materi dari ilmu gizi, yaitu dasar-dasar ilmu gizi. Kesehatan dan pertumbuhan adalah hal yang berkorelasi terhadap status gizi manusia. Anak yang tumbuh dan berkembang tanpa asupan gizi yang lengkap dan berimbang berpotensi menyebabkan anak tersebut mudah terserang penyakit. Definisi gizi, malas, dan terhambatnya perkembangan fisik, psikomotorik, serta mental di sisi lain. Kelebihan gizi dan vitamin juga dapat menyebabkan masalah kesehatan manusia seperti obesitas, keracunan, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Artikel ini akan membahas tentang definisi gizi serta konsep gizi berimbang dan bagaimana menilai status seseorang. Definisi gizi dan ilmu gizi. Dalam bahasa Inggris, kata gizi berasal dari nutrition, yang berarti jumlah total dari proses yang dibutuhkan dalam penyerapan dan pemanfaatan makanan yang digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan perawatan tubuh. Istilah nutrition diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gizi. Bersumber dari bahasa Arab al-ghizai, yang artinya makanan atau sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Sedangkan istilah ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses makanan sejak masuk mulut sampai dicerna oleh organ-organ pencernaan dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan. Zat-zat dan zat non-gizi dalam darah dan dalam sel tubuh membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing dalam suatu sistem, sehingga menghasilkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, kecerdasan dan produktivitas, sehingga sebagai syarat dicapainya tingkat kehidupan sehat, bugar, dan sejahtera. Selanjutnya adalah peranan gizi. Gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu peranan gizi. Gizi yang dibutuhkan oleh manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia. Itulah sebabnya dalam komposisi makanan sehari-hari, karbohidrat umumnya dijadikan sebagai makanan pokok. Fungsi karbohidrat dalam tubuh adalah sebagai sumber energi manusia, dapat menghemat protein dalam tubuh, memperlancar pencernaan, mengatur metabolisme lemak, dan dalam ilmu gizi, karbohidrat dapat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu terdiri dari monosakarida dan disakarida. Monosakarida contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Karbohidrat disakarida contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Berikutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu terbagi menjadi 3, yaitu pati, glikogen, dan serat.
Yang kedua adalah protein. Protein merupakan bahan dasar pembentuk jaringan dan sel-sel tubuh manusia. Molekul protein tersebut terdiri dari rantai polimer yang terbuat dari asam amino dan diikat oleh ikatan peptida. Asam amino terdiri atas asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Berbeda dengan asam amino non-esensial, asam amino esensial tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga ketersediaan di tubuh sangat dipengaruhi oleh pasokan makanan sehari-hari. Contoh makanan yang mengandung protein adalah susu, telur, keju, ikan, daging sapi, daging ayam, tempe, kacang kedelai, dan kacang tanah. Manfaat protein sebagai berikut, yaitu sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, bermanfaat dalam proses sintetis hormon dan enzim, berperan dalam pembentukan zat antibodi tubuh, berperan dalam proses transportasi zat-zat gizi dari saluran pencernaan ke dalam darah dan seterusnya ke jaringan ataupun ke sel tubuh, berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh, dapat juga berperan sebagai sumber energi bila karbohidrat dan lemak berada di dalam keadaan defisit. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah molekul yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi terbesar, bahkan lebih besar 2,5 lebih besar dibanding karbohidrat dan protein. Berdasarkan struktur kimianya dari jenis asam lemaknya, lemak terbagi atas lemak jenuh saturated fats, lemak tak jenuh unsaturated fats, dan lemak trans. Lemak jenuh adalah lemak yang terdiri dari trigliserida yang hanya mengandung asam lemak. Lemak tak jenuh adalah lemak atau asam lemak yang setidaknya memiliki satu ikatan dalam rantai asam lemak. Lemak trans adalah jenis lemak yang terbentuk dengan cara memadatkan lemak cairan melalui proses hidrogenasi. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin berasal dari suku kata vita yang berarti hidup dan amina yang merupakan suatu bentuk gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Walaupun pada akhirnya diketahui bahwa tidak semua jenis vitamin memiliki atom N, yaitu nitrogen. Vitamin adalah senyawa organik berbobot molekul kecil yang dibutuhkan oleh organisme sebagai nutrisi penting dalam tubuh dalam jumlah yang terbatas. Vitamin umumnya merupakan zat yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh pasokan makanan. Namun, ada juga jenis vitamin yang mampu diproduksi dalam tubuh, seperti vitamin D3 yang berasal dari zat yang terdapat dalam kulit. Dapat diproduksi oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, dikenal juga zat yang dikenal sebagai provitamin yang banyak terdapat dalam sayur dan buah, dapat diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Yang kelima adalah mineral. Mineral adalah zat anorganik. Ya, bisa dibilang itu mineral itu sebagai kayak minuman kita sehari-hari seperti air putih. Mineral itu adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun sangat bermanfaat dalam proses metabolisme tubuh. Berdasarkan tingkat kebutuhan tubuh, mineral dapat dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro adalah jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar kurang dari 100 mg per hari.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tugas ilmu gizi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.